Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2A Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsika yang beranggotakan saya pribadi, Azman Zidi Kamullah, dan rekan-rekan saya Bayu Agus Triyono, Ella Murdianti, dan Feni Apriliani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ialah sistem penulisan bilangan bangsa Mesir, yang kedua ialah sistem penulisan bilangan bangsa Babilonia, dan yang ketiga ialah sistem penulisan bilangan bangsa Yunani. Sejarah menunjukkan bahwa permulaan matematika berasal dari bangsa yang bermukim di sepanjang aliran sungai, seperti bangsa Mesir di sepanjang sungai Nil, di Afrika, dan bangsa Babilonia di sepanjang sungai Eufrat dan sungai Tigris. Bilangan dahulunya digunakan sebagai simbol untuk menggantikan suatu benda, misalnya kerikil ranting, yang masing-masing suku atau bangsa memiliki cara tersendiri untuk menggambarkan bilangan dalam bentuk simbol. Perkenalkan, nama saya Feni Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertama, yaitu sistem penulisan bilangan bangsa Mesir. Sebelumnya, materi pertama ini mencakup letak geografis bangsa Mesir, sejarah penemuan angka, sejarah penulisan bilangan, cara penulisan pecahan, urutan pembacaan bangsa Mesir, dan operasi mengalihkan serta membagi. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai letak geografis, sejarah penemuan angka, dan sistem penulisan bilangannya saja. Letak geografis bangsa Mesir. Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Negara Mesir dilintasi oleh sungai terpanjang, yaitu Sungai Nil. Karena negara Mesir pada umumnya berpasir, maka adanya aliran Sungai Nil merupakan keberkahan, sehingga menyebabkan daerah pinggiran sungai ini menjadi subur. Di sebelah utara Mesir adalah Laut Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Libya, di selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Keadaan tanah yang gersang dan jarang sekali dinaungi awan yang terbentang di langit. Tak heran jika bangsa Mesir memuja matahari sebagai dewanya. Bangsa Mesir termasuk bangsa yang berkebudayaan sangat tinggi. Kita dapat mengetahuinya dari bangunannya yang sangat besar, misalnya piramida, sphinx, dan obelisk. Pembahasan selanjutnya, sejarah penemuan angka. Bangsa Mesir kuno belum mengenal abjad seperti abjad yang kita kenal sekarang. Mereka tidak mengenal abjad sebagai lambang. Mereka mewujudkan ungkapan dalam bentuk gambar-gambar yang dapat disamakan dengan abjad yang dinamai piktografi. Abjad Mesir menggunakan perwujudan gambar binatang, burung, dan air beriak yang disebut hieroglif. Abjad Mesir baru dipahami setelah bangsa Prancis mengadakan studi kebekalaan pada tahun 1779. Penyelidikan ini dilakukan oleh Champollion. Ia banyak mempelajari daun-daun lontang yang disebut daun papyrus oleh bangsa Mesir. Daun papyrus digunakan oleh bangsa Mesir untuk mencurahkan ungkapan-ungkapan. Selain ditulis pada daun papyrus, orang Mesir juga menuliskan abjad pada batu-batu yang sangat besar dan tinggi. Pahatan pada batu yang terkenal adalah batu Rosetta yang berisi 14 garis berupa huruf-huruf hieroglif. Lanjut ke sistem penulisan bilangan. Hieroglif adalah gambar yang mewakili angka-angka dan biasanya menggunakan perwujudan gambar air beriak dan binatang seperti burung atau katak. Angka Mesir menggunakan bilangan dasar desimal atau basis 10. Untuk angka 1 diwujudkan dengan bentuk tongkat sebanyak 1, angka 2 diwujudkan dengan bentuk tongkat sebanyak 2, seterusnya sampai angka 9 diwujudkan dengan bentuk tongkat sebanyak 9, angka 10 diwujudkan dengan bentuk setengah lingkaran, angka 100 diwujudkan dengan bentuk spiral, angka 1000 diwujudkan dengan bentuk bunga teratai, angka 10.000 diwujudkan dengan bentuk jari telunjuk, angka 100.000 diwujudkan dengan bentuk katak atau burung, dan angka 1.000.000 diwujudkan dengan bentuk dewa atau Tuhan. Sistem penulisan bilangan. Bangsa Mesir kuno telah mengenal tulisan dan sistem bilangan yang disebut dengan sistem hieroglif.
Sistem bilangan ini telah digunakan sejak 2850 sebelum Masehi. Sistem bilangan Mesir kuno masih memiliki kekurangan, yaitu masalah penempatan dalam penulisan. Masing-masing simbol dapat ditulis secara berulang sesuai yang diinginkan, asalkan tidak lebih dari 9 kali pengulangan. Selain itu, dalam penulisan bilangan juga ditulis dengan leluasa, dapat dimulai dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, maupun bawah ke atas. Dimanapun kita meletakkannya, tetap dibaca dari yang nilainya terbesar terlebih dahulu. Seperti contohnya, 46.206 ditulis dengan 6 tongkat, 2 spiral, 6 bunga, dan 4 jari. Lalu angka 760.000 ditulis dengan 7 burung dan 6 jari. Lalu angka 77 disimbolkan dengan 7 tongkat dan 7 setengah lingkaran. Angka 700 disimbolkan dengan 7 spiral, dan angka 7000 disimbolkan dengan 7 bunga. Cara penulisan pecahan. Pecahan untuk orang Mesir kuno terbatas pada pecahan tunggal. Sebuah pecahan tunggal adalah bentuk 1/n, di mana n adalah bilangan bulat dan diwakili dengan angka hieroglif dengan menempatkan simbol yang mewakili sebuah mulut terbuka yang dikenal dengan ro, yang berarti bagian dari di atas nomor tersebut. Berikut ada beberapa contohnya. 1/3 ditulis dengan mulut, lalu di bawahnya diikuti dengan 3 tongkat. Lalu 1/5 disimbolkan dengan mulut terbuka, lalu di bawahnya terdapat 5 tongkat. Lalu angka 1/249 ditulis dengan 9 tongkat, 4 setengah lingkaran, lalu mulut terbuka, dan di bawahnya adalah 2 spiral. Ketika bilangan bulat yang mengandung terlalu banyak simbol bagian ditempatkan di atas bilangan bulat seperti 1/249, maka simbol bagian ditempatkan di atas bagian pertama bilangan. Beberapa pecahan yang paling lazim digunakan memiliki simbol-simbol khusus. Yang sering digunakan bangsa Mesir kuno selain pecahan 1/n adalah pecahan 2/3. Urutan pembacaan bangsa Mesir kuno. Urutan pembacaan huruf hieroglif berdasarkan kedudukan dan letak binatang atau burung, dimulai dari kepala ke arah ekor. Selain itu juga ditentukan pula oleh garis-garis yang membatasi abjad tersebut. Kedudukan garis pembatas dapat ke arah mendatar atau tegak. Jadi, hieroglif tidak memiliki konvensi penulisan dari satu arah tertentu. Artinya bisa ditulis dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, maupun bawah ke atas. Operasi mengalihkan dan membagi. Matematika Mesir pada dasarnya bersifat penjumlahan. Artinya bahwa kecenderungan matematika menurunkan perkalian dan pembagian menjadi penjumlahan berulang. Perkalian dari dua buah bilangan dapat diselesaikan dengan cara menggandakan secara berurutan salah satu dari bilangan tersebut, dan kemudian pengulangannya sesuai untuk memperoleh hasil kalinya. Contohnya, hasil kali dari 126 kali 13. Cara pertama, kita jabarkan menjadi 100 plus 20 plus 6 dikali 13 sama dengan 1300 plus 260 plus 78 sama dengan 1638. Cara dua, kita mengalihkan seperti biasa, 126 kali 13 kita kalikan dengan garis bilangan, hasilnya adalah 1638. Cara ketiga, memasukkan angka ke dalam kotak seperti pada gambar, bisa dilihat pada gambar dan dicermati. Cara keempat, melipat gandakan bilangan. Metode ini digunakan oleh bangsa Mesir kuno. Angka pertama 1 dikali 13, angka kedua 2 kali 26, angka ketiga 4 kali 52, angka keempat 8 kali 104, angka kelima 16 kali 208, angka keenam 32 kali 416, angka ketujuh 24 838, 832, angka 8 198, dan 1664. Jadi hasil kalinya adalah 26 plus 52
plus 104 plus 208 plus 416 plus 832 sama dengan 1638. Lalu membagi bilangan. Berapakah hasil bagi dari 36 dibagi 9? Cara 1, 2, dan 3 itu sama seperti yang kita kenal pada saat ini, bisa dilihat. Lalu cara keempat, melipat gandakan bilangan pembagi. Yang pertama 1 dan 9, yang kedua 2 dan 18, yang ketiga 4 dan 36. Jadi hasil kalinya dari 36 dibagi 9 adalah 4. Sistem penulisan bilangan bangsa Babilonia. Sistem penulisan bilangan bangsa Babilonia ini mencakup letak geografis Babilonia, alat tulis bangsa Babilonia, sistem penulisan bilangan, dan bentuk angka Babilonia. Letak geografis Babilonia. Kota Babilonia tepatnya terletak di wilayah lembah Eufrat dan Sungai Tigris. Kota Babilonia disebut sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota dari kerajaan Babilonia lama. Babilonia terletak di sebelah selatan Mesopotamia, kini Irak, di wilayah Sumeria Jawa Karya. Kota ini dibangun sekitar sebelum abad ke-23 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia mengadopsi Akkadia sebagai bahasa resmi dan bahasa Sumeria sebagai bahasa keagamaan. Bahasa Akkadia adalah bahasa yang digunakan di Mesopotamia, khususnya Babilonia. Bahasa Akkadia dikenal dengan tulisan berbentuk paku dalam sistem penulisannya. Babilonia memiliki kebudayaan tinggi karena menempati wilayah yang diapit dua aliran sungai besar. Alat tulis bangsa Babilonia. Huruf hieroglif dipahatkan pada batu, tetapi bangsa Babilonia tidak memahatkan huruf pada batu. Di Babilonia tidak banyak ditemukan batu dan daun papirus seperti di Mesir. Semua karya tulis atau prasasti ditorehkan pada lempengan tanah liat. Sebagai ganti pahat, mereka menggunakan sejenis bilah kayu yang bentuknya seperti tongkat segitiga yang memanjang. Bilah tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang ditekankan pada lempengan tanah liat yang masih basah atau lunak, akan dihasilkan cekungan yang berbentuk segitiga yang buncing. Setelah ujung bilah ini ditekankan pada tanah liat, selanjutnya dikeringkan. Begitulah cara menuliskan abjad maupun angka-angka bangsa Babilonia. Peninggalan lempengan-lempengan ini dapat kita ketahui dari reruntuhan kota yang bernama Nineveh. Pada reruntuhan ini ditemukan kurang lebih 15.000 lempengan. Penemuan ini merupakan kunci untuk mengetahui kebudayaan, cara menghitung, dan sebagainya, sehingga kita dapat mengetahui jenis matematika pada zaman itu. Umur lempengan itu dapat pula diketahui karena mereka menuliskannya pada lempengan itu. Umur lempengan itu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi hingga 700 tahun sebelum Masehi. Dinasti yang memerintah pada zaman itu ialah dari Raja Hammurabi hingga yang terakhir Raja Iskandar Agung. Selanjutnya, sistem penulisan bilangan. Bangsa Babilonia adalah satu-satunya masyarakat pra-Yunani yang telah menerapkan sistem bilangan posisional. Sistem seperti ini didasarkan pada gagasan nilai tempat, di mana nilai sebuah simbol bergantung pada posisi yang diduduki dalam representasi numerik. Skala bilangan Babilonia bukanlah desimal tetapi seksagesimal atau sistem bilangan dengan dasar 60, sehingga untuk setiap tempat suatu angka dipindahkan ke kiri, maka nilai angka itu meningkat nilainya dengan faktor dari 60. Saat bilangan bulat ditampilkan dengan sistem seksagesimal, ruang atau tempat terakhir dikhususkan untuk bilangan 1 sampai 59. Saat kedua simbol digunakan bersamaan, simbol-simbol yang melambangkan puluhan ditempatkan di kiri simbol-simbol satuan. Pemberian spasi yang tepat di antara kelompok-kelompok simbol yang tersusun berdekatan berkorespondensi dengan perangkatan menurun dari 60. Dibaca dari kiri ke kanan. Sebagai ilustrasi, misalnya bilangan Babilonia 1, 2, 3. Ini artinya 1 dikali 60 pangkat 2 ditambah 22 dikali 60 pangkat 1 ditambah 3 dikali 60 pangkat 0 sama dengan 4.923, dan bukan 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 22 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 1223. Selanjutnya, bentuk angka Babilonia. Notasi numerik angka Babilonia menekankan pada dua karakter baji, yaitu baji tegak dan baji lebar, atau disebut juga dengan tulisan paku. Baji tegak untuk menyimbolkan angka 1 dan baji lebar untuk menyimbolkan angka 10. Berikut contoh penulisan bilangan Babilonia. Materi berikutnya yaitu tentang sistem penulisan bilangan bangsa Yunani.
pertama-tama ialah letak geografis Yunani. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Bangsa Yunani terbentuk dari percampuran bangsa pendatang dan laut Kasba dan juga penduduk asli yang terdiri dari petani. Yunani juga terletak di sekitar Laut Tengah yang sangat strategis dalam pelayaran. Yunani juga terletak di ujung tenggara di benua Eropa, sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia. Sebelah utara berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki. Sebelah selatan berbatasan dengan Timur Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Aegean, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Ionia. Sistem penulisan bilangan bangsa Yunani. Pada sekitar tahun 450 sebelum Masehi, orang-orang Yunani di Ionia menggunakan sistem bilangan dengan lambang. Kemajuan matematika Yunani kuno bertepatan dengan masa keemasan peradaban Yunani, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka melambangkan bilangan-bilangan dengan 24 huruf dalam abjad Yunani biasa, ditambah dengan 3 huruf Tunisia yang sudah tidak digunakan lagi, yaitu gamma, kopa, dan sampi. Di sisi lain, peradaban Yunani biasanya menunjuk pada kebudayaan di Yunani yang dimulai pada zaman besi dan mengalami masa keemasan pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Sistem numerasi Yunani kuno atau bilangan Attik. Sistem numerasi ini berkembang sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Tulisan ini ditemukan di daerah reruntuhan Yunani yang bernama Attik. Sistem numerasi ini dilambangkan sederhana, di mana angka 1 sampai 4 dilambangkan dengan lambang tongkat, misalkan 2 dengan 2 tongkat. Berikut merupakan bilangan Attik. Lambang lain yang digunakan sebagai penyingkat yaitu R yang berarti 5. Jika digabung dengan lambang lain, maka nilainya 5 kali lambang dasar yang tertulis. Misalkan sistem numerasi Yunani kuno atau sistem Ionic alfabetis. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, bangsa Ionia dari Yunani telah mengembangkan suatu sistem angka, yaitu alfabet Yunani sendiri yang terdiri dari 27 huruf. Bilangan dasar yang mereka pergunakan adalah 10. Sistem Ionic ini tidak mengenal sistem penulisan berdasarkan tata letak dan menggunakan dasar bilangan desimal dan seksagesimal. Adapun sistem Ionic sebagai berikut. Sistem Ionic alfabetis memiliki beberapa aturan, yaitu bilangan yang terdiri dari 2 digit, caranya dengan menjumlahkan angka puluhan dengan angka satuan. Contohnya, bilangan yang terdiri dari 3 digit, caranya dengan menjumlahkan angka ratusan dengan angka puluhan dengan angka satuan. Contohnya, aturan yang ketiga yaitu bila bilangan yang terdiri dari 4 digit atau angka ribuan, kita menulisnya dengan menaruh tanda aksen di atasnya. Contohnya, aturan yang keempat yaitu bila bilangan yang terdiri dari 5 digit atau lebih, kita menulis dengan menaruh angka yang bersangkutan di atas tanda M. Contohnya, dibandingkan dengan sistem angka Mesir kuno, maka penulisan dengan sistem angka alfabet Yunani lebih singkat dan sistematis. Sebagai contoh, untuk penulisan bilangan 500 dalam sistem angka Mesir kuno yaitu dilambangkan dengan spiral yang ditulis sampai 5 kali. Tetapi dalam sistem angka alfabet Yunani telah mempunyai lambang tersendiri, yaitu lambang pi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.